Ya, ada penerapannya. Chào hai chị mình, chào An. Selamat pagi anak-anak. Mari kita berdoa, 我们来祷告。我们在天上的父， Bapa kami di surga, 我们感谢你， kami berterima kasih kepada Engkau, 因为你给我们新的日子， 因为你给我们新的日子， karena Engkau telah memberi kami hari yang baru. Kami serahkan jam ini ke dalam pimpinan-Mu. 我们交托我们今天的时间在你手掌中，求你帮助我们做好孩子，荣耀你的名。 Bantulah kami menjadi anak baik yang memuliakan nama-Mu. Chiều ni xem men mong chui, ampunilah dosa kami. 我们祷告，我们感谢， kami berdoa, kami berterima kasih, Bung Yesus Ming, dalam nama Yesus. Amin. Nah, anak-anak pernah dengar nggak seorang nabi yang bernama, bagaimana bacanya? Nuh, ya, Nuh. Nuh itu adalah nabi yang menjadi nenek moyang kita. Paham ya? Kita kan punya papa, punya mama, punya kakek. Kakek kita punya papa, punya mama, punya kakek. Ya, sampai ya Nuh. Nah, setelah itu Adam dan Hawa. Tetapi waktu di zamannya Nuh, waduh, manusia di bumi ini sudah banyak sekali. Ya, banyak sekali ya. Jumlahnya itu beratus-ratus juta, bahkan miliaran. Anak-anak tahu nggak sekarang di dunia ini manusia sudah 8 miliar. 8 juta-juta. Coba sebut ya. 8 juta-juta, banyak sekali ya. Di Indonesia saja sudah ada 280 juta. Indonesia berapa penduduknya? 280 juta. Nah, pada zaman Nuh orang sudah banyak, tetapi semua orang firman Tuhan bilang ini. Apa? Jahat. Bukan hanya perbuatannya jahat, pikirannya jahat, kata-katanya jahat. Nah, kejahatan itu di seluruh dunia, ya, seluruh dunia. Mengapa orang jahat? Karena mereka semua tidak percaya Tuhan Yesus. Mengapa manusia jahat? Kenapa? Karena tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang saya bertanya pada anak-anak. Anak-anak sudah percaya Tuhan Yesus? Sudah belum? Ya, kita percaya Tuhan Yesus karena apa? Nah, anak-anak lihat ya, di gereja, di atas gereja ada apa? Di sini ada apa? Salib. Salib. Kenapa salib? Karena Tuhan Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Paham ya? Tuhan Yesus ada dosa tidak? Dia tidak ada dosa. Tapi demi dosa kamu dan dosa saya, dia mati. Dia sudah mati, disalib, tangannya dipaku. Keluar apa? Ayo anak-anak. Keluar apa kalau tangan dipaku? Darah. Kenapa keluar darah? Untuk apa darah Tuhan Yesus keluar? Untuk menghapus dosa-dosa kita. Paham ya? Nah, kalau pakaian kita kotor, kita cuci dengan air dan sabun kan? Tapi kalau bagaimana? Lubuk jantung kita kotor, gimana cucinya? Dengan darah Tuhan
Yesus. Dia mati di atas salib, darahnya mengalir, membasuh dosa kita. Makanya kalau kita berdoa kan, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jadi Tuhan Yesus mati ya untuk dosa kita. Bukti dia mati apa anak-anak? Dia dikubur di mana? Dia dikubur dalam gua, bukan dikubur dalam tanah ya, dalam gua batu. Tetapi pada hari ketiga, hari apa yo anak-anak? Ya, hari apa? Minggu. Hari keberapa nih? Hari ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Apa? Tahu nggak bangkit? Dia kan mati kan? Matinya berapa hari? 3 hari. Dia bangkit dari kematian. Ya, setelah dia bangkit Tuhan Yesus ya, anak-anak tahu nggak? Dia punya tubuh namanya tubuh mulia yang tidak perlu kalau dia mau pergi ke tempat lain jalan kaki. Ya, kalau kelas ini ditutup dan dikunci. Kalau orang mau masuk kan ketuk-ketuk kan, dibukakan kunci baru bisa masuk. Tuhan Yesus nggak usah. Walaupun kelasnya terkunci, karena dia sudah punya tubuh mulia, dia langsung bisa masuk. Dia bisa apa? Masuk. Dengan tubuh mulianya dia bisa naik ke sorga. Jadi kalau anak-anak percaya Yesus, ya tadi bilang semua sudah percaya, waktu Tuhan Yesus datang lagi, ya dia akan kasih kalian tubuh mulia. Kasih kalian apa? Tubuh mulia. Kenapa kita percaya Yesus? Kita akan diberi tubuh mulia. Nah sekarang dengarkan seorang nabi yang bernama Nabi apa? Nabi Nuh. Nah Nabi Nuh ini ya dengan satu keluarganya ya menurut Alkitab dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 8 dan 9 ya semuanya jahat ya berjuta-juta beratus-ratus juta orang itu jahat tetapi Nuh ini dia tidak jahat. Mengapa? Karena dia menerima yang namanya anugerah, yang namanya hadiah dari Tuhan. Apa hadiah dari Tuhan? Yaitu bisa percaya Yesus. Apa hadiah dari Tuhan? Dapat percaya Tuhan Yesus. Kamu sudah terima hadiah itu belum? Sudah belum? Sudah percaya Yesus belum? Sudah. Jadi kita menerima hadiah ya. Hadiah apa? Dapat percaya Tuhan Yesus. Jadi Nuh dia itu ya mendapatkan hadiah ya, hadiah dari siapa? Dari Tuhan, yaitu dia bisa percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Nah ini ya dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Nah kemudian dalam pasal 6 ayat 9 ini adalah riwayat hidup Nuh. Nah ya dikatakan Nuh adalah seorang yang adil ya, seorang yang bagaimana? Anak-anak perlu belajar kata apa? Apa adil? Adil itu begini. Guru bilang, kalau duduk harus duduk dengan tenang. Kamu lakukan dengan bagus. Itu namanya adil. Adil itu sama dengan apa? Taat. Taat. Guru bilang kalau di kelas tidak boleh ngomong-ngomong. Kamu diam, mendengarkan dengan baik. Namanya taat atau adil. Sama ya, adil itu taat. Jadi Nuh itu dia dikatakan orang yang adil, orang yang zadik ya, bahasa aslinya zadik ya, sadik atau zidik ya, sadik sidik, ada nama orang sadik sidik ya, itu artinya adil. Arti adil apa? Karena dia taat Tuhan. Taat apa? Taat siapa? Tuhan. Kalau orang jahat ya, dia tidak taat sama Tuhan. Ya Tuhan bilang, kamu harus jadi anak yang baik. Kalau di sekolah, dengarkan baik-baik guru. Jadi kalau dia di sekolah, dia tidak dengar baik-baik. Dia nakal, dia main-main, dia lari-lari, dia ganggu teman. Dia taat tidak? Hah? Ya Tuhan tidak senang ya. Tapi Tuhan lihat banyak orang tidak mau dengarkan kata-kata Tuhan. Tetapi Nuh mau. Nuh apa? Mau ya. Kemudian dikatakan oleh Alkitab dia bukan hanya ya adil, dia orang yang sempurna. Apa itu sempurna? Misalnya guru ya suruh kamu kerjakan tugas, kamu buat tugasnya dengan baik
Terus guru bilang, Audrey ya, kamu tadi bagus tugasnya. Dikasih nilai 10 atau 100. Wah, Nuh itu begitu. Dikasih tugas, jalankan tugas. Dia nggak pernah, ya kalau dikasih tugas sama Tuhan, dia malas ya. Dia tidur dulu, ya. Dia nonton TV dulu, nonton HP ya. Dia nggak mau dengar Tuhan. Bukan. Kalau Tuhan bilang sama Nuh, dia langsung jalankan. Nah, ada satu tugas yang paling berat yang Nuh jalankan, tahu nggak apa? Disuruh buat bahtera, apa? Bahtera ini bukan besar, bukan kecil loh, lebih besar daripada kompleks sekolah kita yang sekarang ini. Besar sekali ya. Wah, besar sekali. Dan membuat bahtera ini bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kira-kira berapa tahun anak-anak? Umur kamu berapa tahun? Aku 5 tahun. Nah, 5 tahun. Nuh perlu berapa tahun buat bahtera? Berapa tahun? 5 tahun. Berapa tahun? Kamu tahu kan, gereja ini, rumah ini, ya, kelas ini dibuat hanya dalam waktu 1 tahun. Berapa tahun? 1 tahun sudah jadi. Nuh ya, disuruh membuat bahtera yang besar sekali. Berapa tahun? Ayo, mau tebak. Berapa tahun? 120 tahun. 120 tahun. Waduh, ya, dia panggil tukang, dia ambil bahan, ya, semua uangnya dia pakai untuk membuat bahtera. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan kepada orang zaman itu, aku ya sudah marah sama semua manusia. Karena semua manusia tidak mau mendengarkan firmanku, tidak mau taat kepada aku. Aku akan basmi ya seluruh dunia. Manusianya dibasmi, binatangnya dibasmi. Caranya dengan apa? Dengan air yang di atas Tuhan pecahkan, dan air di atas semuanya turun ke bumi, dan bumi ini ya ditutup dengan air. Bukan hanya banjir, seluruh dunianya banjir. Paham? Begini, semuanya mati kecuali Nuh dengan apa? Bahtera. Apa? Bahtera, ya. Nuh di dalam bahtera. Jadi dikatakan oleh Alkitab, Nuh itu dapat hadiah apa tadi? Ayo, percaya Tuhan Yesus, sehingga dia mendengarkan perintah Tuhan yang dia kerjakan selama 120 tahun. Kamu bayangkan ya. Jadi Nuh itu dikatakan orang yang taat, 1, ya, orang yang adil, 2, orang yang sempurna, yang ketiga, nah ini ya, Nuh itu orang yang berjalan, ya, berjalan bersama Tuhan Yesus. Nah, misalnya begini, anak-anak, jadi gurunya bilang, bisnya bilang, ayo kita ke sana jalan, kalian ikut. Kira-kira bisa sesat nggak kalau ikut di belakang? Nggak kan? Tetapi kalau ya kalian disuruh, ayo kita berjalan ke sana, ya, gurunya berjalan ke sana, kamu berjalan ke arah yang berlawanan. Kira-kira kamu bisa sampai nggak? Nggak bisa ya. Nah, Nuh itu Tuhan bilang sama Nuh, Nuh jalan, terus dia jalan. Nuh berhenti, dia berhenti. Ya, jadi dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, kita belajar pagi hari ini tentang seorang nabi. Seorang apa? Nabi. Apa itu nabi? Nabi itu orang yang menerima pesan dari Tuhan, dia menyampaikan ya pesan dari Tuhan kepada manusia. Orang itu bernama Nabi apa? Ayo anak-anak. Siapa namanya? Nabi Nuh ya. Di saat Nabi Nuh hidup ya, semua orang bagaimana? Semua orang bagaimana? Jahat. Kenapa jahat? Karena tidak mau percaya Tuhan Yesus. Ya, jadi mereka jahat ya. Jadi mereka bukan hanya jahat, pikirannya jahat, kata-katanya jahat, perbuatannya jahat, menyembah berhala, menyembah patung, membunuh, mencuri, berzina. Ya, mereka semuanya jahat. Kecuali satu orang, satu keluarga yang bernama Nuh. Ya, dia kenapa bisa tidak jahat? Ayo, karena dia menerima hadiah apa? Dia menerima hadiah dapat percaya Tuhan Yesus. Ya, kenapa kita percaya Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa kita. Betul nggak?
Ya, dosa itu harus dihukum mati. Tapi Tuhan tidak mau kalian mati. Dia menghukum Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak ada dosa, dihukum mati oleh Allah. Di mana hukum matinya? Di atas kayu salib. Dan dia kalau dipaku keluar apa? Darah. Kenapa keluar darah? Untuk menghapus dosa-dosa. Dosa-dosa kita bisa apa? Dihapus. Ini dengan apa? Dengan darahnya Tuhan Yesus. Ya, ingat ya. Nah, kenapa ini apa nih anak-anak? Gereja ini apa? Salibnya siapa? Tuhan Yesus. Kenapa Yesus salib? Untuk dosa-dosa kita, ya. Kita pernah berdosa nggak? Pernah nakal nggak? Tidak. Ya, seringkali nakal ya. Tetapi setelah kita mendengarkan firman Tuhan, jangan nakal. Kita menjadi orang yang bagaimana, anak-anak? Taat. Apa itu taat? Taat Tuhan artinya adil. Jadi Nuh itu orang yang adil. Apa artinya adil? Taat kepada perintah Tuhan. Yang kedua, Nuh itu hidup dengan sempurna. Artinya apa? Semua perintah Tuhan itu dijalankan oleh Nuh. Paham ya? Setiap hari kan guru kasih perintah, bukan? Ya, contohnya hari ini seragam batik. Saya lihat semua seragam batik nih. Betul nggak? Ada yang tidak seragam bukan batik? Nggak ada kan? Wah, kalian anak yang taat. Anak yang apa? Anak yang apa? Kenapa taat? Karena ada perintahnya hari ini seragamnya apa? Batik. Ya, besok apa seragamnya? Besok apa? Siapa yang ingat? Kotak-kotak. Besok semua kotak-kotak. Anak-anak semua kotak-kotak. Artinya taat. Jangan sampai besok ada yang pakai batik, ada yang kotak-kotak. Ya, itu artinya tidak taat. Jadi taat itu sama dengan adil. Yang kedua, dia semua taat, bukan hanya satu taat, dua taat. Segala sesuatu yang Tuhan suruh kepada Nuh, dia taat. Kemudian Nuh disebut berjalan bersama Tuhan Yesus. Apa tugas yang berat yang Nuh lakukan? Membangun apa? Kapal besar. Namanya Bahtera. 1, 2, 3. Bahtera. Bahtera itu bukan kapal, dia seperti kotak sabun, ya. Bukan untuk berlayar, tapi untuk mengapung. Untuk apa? Namanya Bahtera, ya. Kalau bahasa ya Chinese-nya ya Tongchu, ya. Oke. Jadi dia membangun Bahtera. Berapa lama dia membangun Bahtera, anak-anak? Berapa lama? Berapa tahun? Berapa tahun? Ini? 120 tahun ya. Lama nggak? Lama ya. Gereja kita dibangun berapa lama nih? Berapa tahun? Berapa? 1 tahun. Ya, Ivana tahu gereja ini dibangun dalam waktu 1 tahun ya. Gereja ini dibangun tahun Tuhan 2015, jadinya 2016 ya. 1 tahun saja. Tapi Nuh perlu 120 tahun. Dan hanya Nuh yang percaya, istrinya percaya, 3 putra percaya, 3 menantunya percaya. Sehingga kamu lihat ya, Bahtera yang dibangun dalam bahasa Tionghoa. Ini ya. Nah, ini cuan. Ya, kalau kamu belajar bahasa Tionghoa, ada hubungannya dengan apa? Dengan Alkitab. Ya, coba tanya itu, Miss Derin, bagaimana bacanya? Cuan. Ini apa? Kalau kamu lihat dari atas nih kayak kapal kan? Betul nggak? Kayak kapal layar kan? Ini huruf apa? Miss Derin. Ini huruf berapa? Angka berapa? Nih. Ini. Pak. Ini? Ini gini. Nah, ini Miss Derin ya. Apa? Kenapa di dalam kapal ada 8 mulut? Ada 8 orang dalam Bahtera. Nuh, istri, 3 anak, 3 menantu. Coba ya, 1, 2, 3. Nuh, istri, 3 putra, 3 menantu. Berapa? Ayo, siapa yang bisa hitung? Nuh, istri, 3 anak, 3 menantu. Coba, berapa orang? Hah? Coba.
Nuh. Terus istri. 3 apa? 3 putra. 3 menantu. Totalnya? Ulangi ya. Nuh. Istri. 3 apa? 3 anak. 3 menantu. Ya, jadi berapa orang dalam kapal? Bacanya apa nih? Chuan ya. Dalam kapal ini ada 8 orang sehingga waktu air ya menutupi bumi begini semuanya mati kecuali yang di dalam apa? Di dalam bahtera. Berapa orang? Siapa saja? Nuh, istri, 3 apa? Anak 3 menantu. Semuanya berapa orang? Ini Pak Kou. 1, 2, 3. Pak Kou. Pak itu 8, Kou itu mulut. Nah, coba di sini berapa orang hitung? Ya, kalau di sini ada 20 orang, kita bilang Kou. Siapa? Ada 20 mulut. Ada berapa? Ya, ini orang Tionghoa ya. Ingat ya. Ini apa namanya? Bahtera. Ada berapa orang? 8 yang tidak mati. Semuanya ya, yang tidak percaya, yang jahat, semuanya mati. Nuh mendapatkan hadiah apa anak-anak? Hadiah apa? Percaya Tuhan Yesus ya, sehingga dia jadi orang yang adil, orang yang sempurna, orang yang berjalan bersama Tuhan. Dia membangun bahtera ya, Chuan ya. Ada 8 orang yang selamat ya. Kita berdoa ya. Oke, let us pray. Our Father in heaven, Bapa kami di surga, we thank thee. Kami berterima kasih pada Engkau because this morning we can learn from thy holy scriptures. Karena pada pagi hari ini kami dapat belajar dari kitab suci-Mu. We thank thee that Noah had received thy grace. Kami berterima kasih karena Nuh telah menerima hadiah darimu, yaitu ia dapat percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga ia menjadi orang yang adil, yang sempurna, yang selalu berjalan bersama Engkau. Oh Father, please help us to obey thy commandment. Ya Bapa, bantulah kami taat pada perintah-perintah-Mu. Ampuni dosa kami, hapuskanlah pelanggaran kami dengan darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Thank you. 谢谢。再见。拜拜。Bye bye ya. Sebelum bubar. Duduk. Oke, selamat tahu. Besok hari apa?